Selamat datang di Jam Trader. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi tutorial cara mudah memahami running trade di Indo Premier Sekuritas versi desktop. Sebelum masuk pada pembahasan, bagi teman-teman yang belum subscribe Jam Trader, subscribe dulu. Serta bagi teman-teman yang mau diskusi, silahkan diskusi di kolom komentar. Oke, langsung saja masuk pada pembahasan. Jadi running trade ini adalah tools yang cukup penting untuk teman-teman yang mau scalping di saham ya. Di saham karena menunjukkan data-data yang dapat kita gunakan, yang dapat kita manfaatkan untuk kepentingan entry dan exit ya, atau hold suatu saham. Oke, langsung saja. Jadi di sini ada dua running trade, ada dua jenis running trade yang dapat kita manfaatkan untuk kepentingan scalping kita, khususnya terkait dengan scalping ya. Yang pertama adalah running trade secara umum, artinya semua transaksi yang ada di data transaksi yang ada di Bursa Efek Indonesia dapat kita lihat di dalam tools running trade secara umum ini. Yang kedua adalah running trade khusus hanya untuk suatu saham atau suatu emiten saja. Oke, kita langsung bahas tools yang pertama, yaitu running trade secara umum ya, atau running trade dengan semua transaksi yang ada di Bursa Efek Indonesia. Jadi kita dapat memilih menu market analysis, live trade. Nah, ini di sini datanya umum ya. Artinya semua transaksi yang ada di Bursa Efek ini ada di sini semua. Oke, jadi teknis dulu bagi teman-teman yang mau terlihat besar hurufnya, kita bisa rubah. Kita bisa rubah hurufnya dengan cara klik kanan di sini ya, tengah-tengah ini. Set font. Set font di sini ada jenis huruf, ada tipe huruf, ada apa namanya ini, buat nebelin atau buat bikin italic ya. Kalau italic berarti miring, kalau bold berarti tebal. Nah, karena kita pakai yang standar aja, dari sananya, dari Indo Premiernya. Cuman kita akan rubah ininya saja, apa namanya, ukuran hurufnya saja. Kita rubah jadi pakai yang sebelah saja ya, biar kelihatan. Atau bagi teman-teman yang mau rubah sesuai dengan kenyamanan masing-masing, silahkan. Oke, kita rubah ya. Oke, langsung oke saja. Nah, ini jadi seperti ini ya, jadi kelihatan besar, kita bisa lebih enak memantaunya, kelihatan. Dan bagi teman-teman yang mau rubah background ini, silahkan. Karena ini backgroundnya hitam ya, ini backgroundnya hitam, kita klik kanan, set background color. Nah, sesuaikan dengan kebutuhan atau dengan kenyamanan teman-teman. Sekarang warnanya pengen jadi warna pink ya, monggo. Nah, jadinya seperti ini. Kalau kita ikutin aja ya, kita ikutin settingan awal, kita pakainya warna hitam biar terlihat lebih jelas ya, lebih kontras, biar lebih tajam terlihat pada data-data transaksinya. Oke, ini ada beberapa, langsung masuk pada pembahasan inti. Jadi ini ada beberapa data yang dapat kita manfaatkan untuk scalping ini ya. Untuk scalping, data pembantu scalping kita. Pertama adalah time. Nah, di sini adalah time, berarti jam atau waktu yang terjadi dari waktu yang ditransaksikan, waktu yang terjadi, waktu transaksinya ya, waktu transaksi. Stok adalah kode emitennya, kode sahamnya. Board adalah papan atau jenis marketnya. Jenis market, ada market reguler, ada market negosiasi, ada market tunai. Nah, ini di sini bisa terlihat ada RG, maksudnya adalah reguler ya.
Kalau negosiasi ING, kalau tunai adalah TN biasanya. Oke, langsung ini ada price berarti harganya ya. Harga dari transaksi yang terjadi, kemudian change ada perubahan persentase. Oh, perubahan dari, sorry, change adalah perubahan eh, dari nilai sahamnya ya, bukan persentase tapi dari nilai saham. Misalkan dari 110 ke 102. Nah, ini di sini ada plus. Kalau plus berarti naik ya. Kalau min berarti turun. Kalau merah berarti turun. Di sini ada last, berarti last ini adalah, sorry, ada lot ya, sorry, lot. Di sini lot maksudnya adalah ya banyaknya lot yang ditransaksikan. Ada BT, ada B. Nah, maksud BT ini adalah tempat dari domisili investornya ya. Investor yang melakukan pembelian. Ini ada D, ada F. D di sini maksudnya adalah domestik ya. Ada F maksudnya adalah foreign atau asing. Jadi ada dua tipe investor ya, domisili investor, ada asing, ada lokal. Domestik adalah lokal. B maksudnya adalah buyer dari apa? Buyer dari brokernya ya. Jadi di sini ada broker yang beli. S ini maksudnya adalah sell broker, maksudnya broker yang jual. ST adalah domisili dari broker yang melakukan penjualan, sama seperti BT, ada domestik, ada foreign. Di sini ada terlihat ini sebagai tambahan. Ini ada terlihat agak sedikit ini ya, sedikit abu-abu dan ada sedikit warna hitam ya, warna hitam dan ada sedikit abu-abu di kanan kiri dari B dan T dan S. Maksudnya adalah bahwa ada yang hajar kanan, ada yang hajar kiri dari transaksi yang terjadi. Berarti langsung nggak nawar-nawar, langsung hajar kanan, hajar kiri. Maksudnya adalah pembelian di best bid dan best offernya. Jadi bisa kelihatan siapa yang HK atau hajar kanan, atau yang pembelian langsung tanpa ngantri, dan sebaliknya ada yang melakukan penjualan langsung hajar kiri tanpa ngantri ya. Di sini bisa terlihat. Oke, kita langsung masuk. Jadi bagi teman-teman yang mau lihat secara umum di sini apa transaksinya ya, nggak dibatasi suatu saham tertentu. Kita langsung masuk pada running trade dari hanya satu saham ya. Kita bisa buka toolsnya di securities analysis, kemudian view dan detail. View dan detail ini hanya khusus untuk suatu saham saja, hanya untuk satu saham di Bursa Efek Indonesia. Bisa kita screening. Nah, screeningnya di sini bisa lebih enak untuk fokus di suatu saham. Misalkan kita sudah dapat nih nilai yang hajar kanan banyak di sini, kita lihat bisa, oh misalkan saham Bank BRI ada yang hajar kanan, kita bisa. Oke, sebelum masuk pada pembahasan di ini, kita pembahasan di running trade khusus untuk suatu saham saja. Ini ada beberapa screening yang dapat kita gunakan, manfaatkan. Yang pertama adalah ini nih. Ini untuk kode saham ya, kode saham misalkan Bank BRI. Nah, Bank BRI kita isi, kita mau cari di bursa mana, reguler, negosiasi atau tunai. Kita cari semuanya aja ya, all ya. Nah, ini di harga berapa? Misalkan BRI 3.800 misalkan ya, 3.800. Nah, nanti yang keluar adalah yang di transaksi yang berada di harga 3.800 saja. Nah, ini di sini ada trade date, maksudnya adalah waktu yang dapat kita
lihat dari transaksi-transaksi baik sekarang maupun sebelumnya. Jadi maksimal 30 hari ya. Maksimal 30 hari dari hari ke hari dari hari berjalan. Nah, ini di sini kita hari sekarang saja ya. Sekarang saja kita hari sekarang tanggal 24 bulan 8 tahun 2021 kita show. Untuk Bank BRI, oh sorry, ininya dinolkan dulu ya. Karena kita pengen lihat di semua harga. Nah, so ya inilah datanya yang dapat kita lihat. Datanya yang dapat kita lihat untuk Bank BRI. Dan ini ada broker ya. Di sini maksudnya adalah kita akan screening misalkan broker tertentu saja, misalkan brokernya BK. Dapat kita lihat hanya BK saja yang muncul seperti itu. Enak nih. Kita kosongkan saja untuk brokernya. Nah, ini bisa kita lihat ya transaksi dari awal perdagangan. Dari jam kita lihat dari pre-opening ya, pre-opening dari jam 8.55. Bisa kita lihat dari awal siapa yang hajar kanan, siapa yang hajar kiri. Mulai dari jam 8.55 ya, karena pre-opening jam 8.55. Ini nggak jauh beda sama ini ya, sama live trade yang umum atau sama running trade yang umum. Ini juga ada time, waktu transaksi, stok. Berarti kita hanya BRI saja atau kode dari saham BRI saja. Ini board berarti papan atau jenis pasarnya ya. Ini reguler semua, nggak ada yang negosiasi kelihatannya. Nggak ada yang negosiasi. Price berarti harganya ya, harga yang ditransaksikan, yang telah terjadi, yang sudah match. Dan ada KTY, maksudnya adalah banyaknya lot yang ditransaksikan. BT ini sama juga seperti ini nih. BT berarti domisili dari buyer. Ini ada BC ya, ada BC, maksudnya adalah broker, sama seperti ini brokernya. Di sini ada SC. SC ini adalah broker dari yang jual ya, dan ST adalah domisili dari penjualnya. Ada F, ada D. Maksud FD di sini adalah foreign atau domestik atau lokal. Domestik sama dengan lokal ya. Foreign adalah asing. Foreign adalah asing ya. Jadi sama seperti di sini, ada yang hajar kanan, ada yang hajar kiri. Ada yang pembelian dengan tanpa ngantri. Ini bisa lihat ada yang abu-abu ini, ada yang tidak abu-abu. Nah, maksudnya adalah yang tidak abu-abu ini adalah yang hajar kanan, yang hajar kiri ya, karena buy. Yang hajar kanan, hajar kanan membeli barangnya si CS ini. CS dengan tipenya domestik ya, tipe domisilinya domestik. CS-nya berarti lokal, bukan asing. Seperti itu. Di bawah bisa dilihat. Jadi kita di Indoprimer ini bisa kita langsung lihat ya banyaknya value atau jumlah total dari suatu broker yang beli ya. Misalkan kita mau lihat nih, ada yang HK misalkan dihajar kanan. Misalkan JP nih ya. Ini kan JP hajar kanan nih. Kita
Saya pengen ini aja, lihat JP, kita klik, tahan. Nah, kita blok di sini hanya untuk JP saja ya. Kita lihat di bawah, berarti JP melakukan pembelian, ini yang diblok saja, sebanyak 3.721 lot dengan nilai 1.469.795.000 rupiah. Nah, seperti itu. Jadi, oh sorry ya, ini ada CS di sini. JP saja. Nah, bisa dilihat di sini. Jadi kita, oh ternyata ada yang hajar kanan banyak juga ya. Oh, bisa kita manfaatkan untuk entry. Kira-kira market makernya punya barang di harga berapa? Seperti itu. Maksud 6.847 ini adalah, jadi selama market berjalan ini ada berapa kali transaksi itu, frekuensinya dari pembeli dan penjual, seperti itu. Nah, kalau di IPOT ini bisa, atau di Indo Primer Sekuritas, kita bisa lihat seperti ini untuk untuk running trade-nya ya. Running trade-nya. Nah, seperti ini. Bisa kita buka lagi untuk saham yang lain misalkan. Nah, seperti tadi kita buka securities analysis, view dan detail. Jadi kita bisa mantau dua, misalkan BMRI, Bank Mandiri. Ya, seperti ini. Bank Mandiri saja. Kan jadi enak, kita bisa lihat mantau. Kalau saham incaran kita misalkan Bank Mandiri, ya monggo-monggo saja, bisa fokus 2 atau 3 lah maksimal, paling banyak untuk scalping, gak banyak-banyak, khususnya untuk scalping ini ya. Walaupun untuk yang lain misalkan swing juga bisa dipakai sebenarnya, cuman swing lebih banyak ke ini ya, lebih banyak mengarah ke broker summary nanti, bukan mengarah ke sini. Walaupun broker summary, walaupun nanti tipe domestik atau tipe foreign ini, domisili atau jenis domisili dari suatu investor juga diperhatikan. Tapi nggak berjalan seperti ini, nggak terlalu ini berjalan seperti ini. Itu untuk swing ya, ini khusus untuk scalping. Nah, seperti itu. Nah, itu pembahasan dari bagaimana cara mudah memahami running trade di Indo Primer Sekuritas versi desktop atau versi PC ya. Oke, sekali lagi buat teman-teman yang mau diskusi, silakan diskusi di kolom komentar. Jangan lupa follow, jangan lupa subscribe Jam Trader ya. Dukung kita dengan cara subscribe Jam Trader, share, like and share ke teman-teman yang lain. Oke, demikian pembahasan kali ini.